Halo teman-teman pelajar yang selalu penasaran. Pernah nggak sih kalian mengalami momen ajaib ini? Kalian sudah pasang alarm jam 6 pagi, tapi entah kenapa, mata kalian sudah terbuka lebar 5 menit sebelumnya. Atau bahkan, setengah jam lebih awal. Rasanya segar, pikiran jernih, dan kalian merasa siap banget untuk memulai hari. Padahal, alarm belum juga berteriak membangunkan. Fenomena ini bukan kebetulan, loh. Ini adalah salah satu bukti betapa canggihnya tubuh kita. Ada penjelasan ilmiah yang menarik di balik kemampuan tubuh untuk bangun sebelum alarm. Ini bukan sihir, tapi murni biologi. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas rahasia di balik ritme alami tubuh kita. Kita akan mencari tahu mengapa tubuh kita seolah punya jam internal yang sangat akurat. Mari kita selami dunia sains di balik kebiasaan bangun pagi ini. Kunci utama dari fenomena bangun sebelum alarm ini terletak pada sesuatu yang disebut jam biologis internal kita. Ini adalah sistem kompleks yang ada di dalam tubuh setiap makhluk hidup. Jam biologis ini bekerja tanpa henti, mengatur berbagai proses penting. Secara ilmiah, jam biologis ini dikenal dengan nama ritme sirkadian. Kata sirkadian sendiri berasal dari bahasa Latin, circadium, yang berarti sekitar sehari. Ini menunjukkan bahwa ritme ini beroperasi dalam siklus kurang lebih 24 jam. Ritme sirkadian adalah mekanisme alami yang mengatur siklus tidur dan bangun kita. Ini adalah jadwal internal tubuh yang menentukan kapan kita merasa mengantuk dan kapan kita merasa terjaga. Tapi tidak hanya itu saja fungsinya. Jam biologis ini juga mengatur banyak hal lain dalam tubuh kita. Misalnya, ritme sirkadian berperan dalam mengatur suhu tubuh kita sepanjang hari. Suhu tubuh kita akan sedikit menurun saat kita tidur dan meningkat saat kita bangun. Selain itu, ritme sirkadian juga mengatur pelepasan berbagai hormon penting. Hormon-hormon ini memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan dan fungsi tubuh kita. Mereka adalah kurir kimia yang menyampaikan pesan ke seluruh sistem tubuh. Bahkan, ritme sirkadian juga memengaruhi fungsi tubuh lainnya yang mungkin tidak kita sadari. Ini termasuk metabolisme, tekanan darah, dan bahkan kinerja kognitif kita. Jadi, jam biologis ini benar-benar pengatur utama dalam tubuh kita. Ritme sirkadian ini sangat sensitif terhadap berbagai faktor. Ada faktor eksternal yang memengaruhinya, seperti paparan cahaya dan kegelapan. Cahaya adalah isyarat paling kuat bagi jam biologis kita. Selain itu, ada juga faktor internal yang berperan. Misalnya, genetik kita juga memengaruhi bagaimana ritme sirkadian kita bekerja. Setiap orang mungkin memiliki sedikit perbedaan dalam jam biologisnya. Jadi, bisa dibilang ritme sirkadian ini adalah master clock dalam tubuh kita. Dia memastikan semua sistem berjalan sesuai jadwal. Ini adalah alasan utama mengapa kita bisa bangun tanpa bantuan alarm. Nah, sekarang mari kita bahas lebih dalam tentang peran hormon dalam siklus tidur dan bangun kita. Ada 2 hormon utama yang menjadi bintang dalam cerita ini. Mereka adalah kortisol dan melatonin. Mari kita mulai dengan kortisol. Kortisol sering disebut sebagai hormon stres. Tapi jangan salah paham, kortisol tidak selalu buruk.
Hormon ini memiliki peran penting dalam membantu kita bangun dan merasa waspada. Kadar kortisol dalam tubuh kita biasanya akan meningkat secara alami di pagi hari. Peningkatan ini terjadi beberapa jam sebelum kita benar-benar bangun. Ini adalah sinyal bagi tubuh untuk bersiap memulai aktivitas. Kortisol membantu tubuh kita untuk menyalakan mesin. Hormon ini meningkatkan gula darah, menekan peradangan, dan membantu kita fokus. Jadi, kortisol adalah semacam kopi alami yang diproduksi tubuh kita sendiri. Selanjutnya, ada melatonin. Melatonin adalah kebalikan dari kortisol. Hormon ini dikenal sebagai hormon tidur. Melatonin diproduksi dan dilepaskan oleh kelenjar pineal di otak kita. Melatonin dilepaskan saat malam hari ketika lingkungan mulai gelap. Peningkatan kadar melatonin inilah yang membuat kita merasa mengantuk dan siap untuk tidur. Hormon ini memberi sinyal kepada tubuh bahwa sudah waktunya untuk beristirahat. Jadi, bayangkan saja, melatonin adalah tombol off untuk tubuh kita. Dia membantu kita rileks dan masuk ke dalam fase tidur yang nyenyak. Tanpa melatonin yang cukup, kita akan kesulitan untuk tertidur. Nah, menjelang waktu bangun kita, ada perubahan dramatis dalam kadar kedua hormon ini. Kadar kortisol mulai meningkat secara bertahap. Ini adalah persiapan tubuh untuk menghadapi hari yang baru. Pada saat yang sama, kadar melatonin mulai menurun. Penurunan melatonin ini memberi sinyal kepada tubuh bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri fase tidur. Ini adalah proses alami yang terjadi setiap pagi. Proses peningkatan kortisol dan penurunan melatonin ini adalah bagian dari persiapan tubuh kita untuk bangun. Ini adalah orkestra hormon yang bekerja secara harmonis. Mereka memastikan kita bangun dengan perasaan segar dan siap. Jadi, ketika kalian bangun sebelum alarm, itu berarti orkestra hormon kalian bekerja dengan sangat baik. Tubuh kalian sudah menerima sinyal yang tepat dari kortisol dan melatonin. Mereka sudah memberitahu tubuh bahwa sudah waktunya untuk bangun. Selain jam biologis dan hormon, ada satu lagi pemain kunci dalam fenomena ini, otak kita. Otak kita memiliki kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan prediksi yang sangat tinggi. Ini adalah salah satu kecerdasan alami yang kita miliki. Bagaimana otak kita bisa memprediksi waktu bangun? Ini semua berkat konsistensi. Jika kita memiliki jadwal tidur dan bangun yang teratur setiap hari, otak kita akan mulai belajar dan beradaptasi. Otak kita akan mencatat pola ini. Dia akan tahu kapan kita biasanya tidur dan kapan kita biasanya bangun. Ini seperti otak kita membuat jadwal internal yang sangat presisi. Setelah otak mengenali pola ini, dia akan mulai mempersiapkan tubuh kita untuk bangun pada waktu tersebut. Ini bukan hanya sekadar menebak, tapi sebuah adaptasi biologis yang canggih. Otak kita ingin memastikan kita bangun dengan nyaman. Bagaimana cara otak mempersiapkan tubuh? Otak akan memicu pelepasan hormon yang tepat pada waktu yang pas. Misalnya, dia akan memberi sinyal kepada kelenjar adrenal untuk mulai memproduksi kortisol. Ini terjadi bahkan sebelum kita sadar. Selain itu, otak juga akan meningkatkan aktivitas metabolisme kita. Metabolisme adalah proses tubuh mengubah makanan menjadi energi.
Peningkatan metabolisme ini memberi kita dorongan energi yang dibutuhkan untuk bangun. Otak juga bisa meningkatkan suhu tubuh kita sedikit. Peningkatan suhu ini adalah bagian dari proses bangun. Ini membantu kita merasa lebih terjaga dan siap untuk bergerak. Semua persiapan ini dilakukan oleh otak kita secara otomatis. Tujuannya adalah untuk memastikan tubuh kita siap sepenuhnya untuk bangun. Ini adalah cara otak kita membantu kita transisi dari tidur ke terjaga dengan mulus. Jadi, ketika kalian bangun sebelum alarm, itu adalah bukti kecerdasan otak kalian. Otak kalian sudah memprediksi waktu bangun kalian. Dia sudah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya konsistensi dalam jadwal tidur. Semakin konsisten kita, semakin baik otak kita dalam memprediksi dan mempersiapkan tubuh. Ini adalah hadiah dari kebiasaan baik. Kemampuan untuk bangun sebelum alarm ini tidak datang begitu saja. Ada beberapa faktor penting yang memengaruhi seberapa baik tubuh kita bisa melakukannya. Memahami faktor-faktor ini bisa membantu kita mengoptimalkan tidur kita. Faktor pertama dan yang paling penting adalah konsistensi. Jadwal tidur yang teratur sangat krusial untuk menjaga jam biologis kita tetap sinkron. Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan, sangat membantu. Ketika kita konsisten, tubuh kita akan terbiasa dengan ritme tersebut. Ini membuat jam biologis kita lebih stabil dan akurat. Otak kita juga akan lebih mudah memprediksi waktu bangun kita. Faktor kedua adalah kualitas tidur. Tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting. Jika kita tidur nyenyak dan tidak terganggu, tubuh kita akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan siklus alaminya. Tidur berkualitas berarti kita melewati semua tahapan tidur yang diperlukan. Ini termasuk tidur REM dan tidur non-REM yang dalam. Kualitas tidur yang buruk bisa mengganggu ritme sirkadian kita. Faktor ketiga adalah paparan cahaya. Paparan cahaya alami di pagi hari adalah isyarat yang sangat kuat bagi jam biologis kita. Cahaya pagi membantu menekan produksi melatonin dan meningkatkan produksi kortisol. Jadi, setelah bangun, cobalah untuk segera terpapar cahaya matahari. Ini akan membantu mengatur ulang jam biologis kalian. Ini memberi sinyal kepada tubuh bahwa hari sudah dimulai. Sebaliknya, hindari paparan cahaya biru dari layar gadget di malam hari. Cahaya biru bisa menipu otak kita. Otak akan berpikir bahwa masih siang, sehingga produksi melatonin terhambat. Faktor terakhir yang perlu diperhatikan adalah stres. Stres dapat mengganggu ritme sirkadian kita secara signifikan. Ketika kita stres, tubuh kita memproduksi lebih banyak kortisol. Kadar kortisol yang tinggi di malam hari bisa membuat kita sulit tidur. Stres juga bisa memengaruhi kualitas tidur kita. Ini bisa membuat kita merasa lelah meskipun sudah tidur cukup lama. Jadi, mengelola stres adalah bagian penting dari menjaga ritme sirkadian yang sehat. Lakukan aktivitas yang menenangkan sebelum tidur. Ini bisa membantu tubuh kita rileks dan bersiap untuk istirahat. Memperhatikan keempat faktor ini akan sangat membantu. Kalian akan lebih mudah bangun sebelum alarm. Kalian juga akan merasa lebih segar dan berenergi sepanjang hari. Jadi, teman-teman,
Fenomena bangun sebelum alarm berbunyi adalah bukti nyata kecanggihan tubuh kita dalam mengatur diri. Ini adalah sebuah keajaiban biologis yang terjadi setiap hari. Tubuh kita adalah mesin yang luar biasa. Pemahaman tentang jam biologis, peran hormon seperti kortisol dan melatonin, serta kemampuan adaptasi otak kita sangatlah penting. Ini membuka mata kita terhadap bagaimana tubuh kita bekerja. Ini juga menunjukkan betapa terhubungnya semua sistem dalam tubuh kita. Pengetahuan ini seharusnya mendorong kita untuk lebih menghargai ritme alami tubuh kita. Kita seringkali mengabaikan sinyal-sinyal yang diberikan tubuh. Padahal, tubuh kita selalu berusaha untuk menjaga kita tetap sehat. Lebih dari itu, pemahaman ini juga harus mendorong kita untuk mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mendukung kesehatan tidur yang optimal. Tidur yang baik adalah fondasi untuk kesehatan secara keseluruhan. Ingatlah, tubuh kita bekerja sangat keras setiap hari. Dia berusaha keras untuk menjaga kesehatan dan kebugaran kita. Jadi, mari kita berikan dukungan terbaik untuk tubuh kita. Dengan menghargai dan mendukung ritme alami tubuh, kita tidak hanya akan bangun lebih segar. Kita juga akan merasakan manfaatnya dalam konsentrasi, suasana hati, dan energi sepanjang hari. Jadi, mari kita dengarkan tubuh kita. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini. Semoga rasa penasaran kalian terjawab dan kalian mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.